Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kita persembahkan kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan nikmat karunia-Nya kepada kita semuanya, sehingga sampai di pagi hari ini kita masih diberikan nikmat iman Islam, kesehatan dan kesempatan, sehingga kita bersama-sama bisa menunaikan sholat subuh berjamaah di masjid ini. Semoga apa yang sudah bisa kita lakukan untuk mengawali aktivitas kita di pagi hari ini akan membawa keberkahan dalam kehidupan kita, keluarga kita, dan semoga kita bisa istiqomah untuk melaksanakan sampai ajal menyebut kita semuanya. Allahumma amin. Ibu-ibu, bapak sekalian, saya ini tadi dikenalkan temannya Jeng Ratna, istrinya Mas Hara. Saya tinggal di perumahan kampus ITS kurang lebih 30 tahun di perumahan di situ. Tapi saya ngajar di ITS kira-kira 38 tahun. Saya tinggal 4 bulan lagi saya pensiun. Pensiun 65. Sekarang 65, kurang 4 bulan lagi genep 65. Alhamdulillah, saya sedikit cerita. Di Masjid ITS itu memang setiap hari ada kajian subuh, karena saya sebelum tinggal di ITS juga sudah ngopeni masjid sampai hari ini bersama dengan teman-teman yang lain, hingga setiap hari itu ada kajian subuh mulai dari hari Senin sampai hari Ahad. Jadi setiap hari. Ketika COVID kemarin ya tetap kita adakan, sekalipun melalui Zoom secara online dari rumah masing-masing. Setelah COVID-nya hilang, kita kembali pindah ke masjid, karena masjid memang pernah tidak kita gunakan untuk jamaah sholat itu beberapa bulan. Mungkin masjid yang lain juga begitu, tapi kalau di masjid kampung biasanya tidak ada liburnya, tidak ada masjid yang ditutup. Tapi di kampus, karena kampusnya juga tutup, sehingga masjidnya juga ikut ditutup, sehingga beberapa bulan tidak ada jamaah di masjid, sehingga pengajiannya juga dilakukan secara online melalui ruang Zoom yang ada. Nah sekarang karena sudah kembali ke masjid lagi, sehingga bisa dilakukan secara hybrid. Jadi ada yang sempat jamaah di masjid, ya mengikuti kajian langsung di masjid. Kemudian yang tidak sempat ke masjid atau yang agak jauh dari masjid kampus, mereka bisa mengikuti kajian subuhnya melalui atau secara online setiap hari. Ya alhamdulillah, saya ngisi kajian subuh di Masjid Manarul Ilmi kira-kira mulai 2005 ya sampai hari ini. Alhamdulillah masih diberi kesempatan, umur panjang dan sehat,
Semoga kita semuanya dengan sehat dan kesempatan itu kita bisa menggunakan untuk tidak pernah berhenti untuk mengkaji ayat-ayat Allah, mengkaji syariat Islam, ajaran Islam ini, sehingga menjadikan ibadah kita, pengabdian kita kepada Allah bisa semakin baik dan semakin maksimal. Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi kita tadi bersyukur kepada Allah karena kita diberikan kemudahan dan kesempatan sehingga kita bisa mudah-mudahan meraih keutamaan sholat berjamaah di masjid. Sekalipun mayoritas ulama menyatakan bahwa sholat jamaah itu adalah sunnah muakkad. Sekalipun ada yang menyatakan wajib, tapi yang sebagian besar adalah sunat muakkad. Betul apa tidak, ada sekian banyak fadilah atau keutamaan orang yang melakukan sholat berjamaah, ya, utamanya di masjid. Salah satunya misalnya Rasulullah dawuh, barang siapa yang berwudu kemudian berjalan keluar dari rumahnya menuju ke masjid untuk menunaikan sholat berjamaah, maka langkah demi langkahnya akan menggugurkan dosanya dan Allah akan mengangkat derajat hidupnya. Dan sholat jamaah sendiri sebagaimana yang sudah sering kita dengarkan, dijadikan puji-pujian sebelum sholat berjamaah bagi sebagian umat Islam yang lainnya. 27 derajat kelebihan atau keutamaan sholat berjamaah itu, sehingga kita berusaha untuk sebisa mungkin melakukan sholat berjamaah di masjid itu. Kalau tidak bisa 5 waktu, ya yang paling memungkinkan itu adalah ketika sholat subuh, karena sudah tidak ada kesibukan apapun. Tidak ada alasan untuk tidak melakukan sholat subuh berjamaah, utamanya di masjid, karena itu bagian dari bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Ya, sehingga ketika kita dibangunkan oleh Allah dari tidur kita sudah diajarkan untuk bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Itu adalah ucapan yang keluar dari lisan kita sebelum kita mengucap yang lain-lain atau mengucapkan yang macam-macam. Kita bersyukur kepada Allah alladzi ahyana, yang telah menghidupkan kembali ba'dama amatana, setelah Allah mematikan kita semalam. Ibaratnya orang tidur itu seperti orang mati yang tidak bisa melakukan apa-apa, tidak akan aktif apa-apa, sehingga kadang-kadang kalau kita melakukan apa-apa di bawah kontrol akal kita. Karena itu sekali lagi kemudian kita bisa menghirup udara segar, sekalipun kita mungkin jarang sekali atau hampir tidak pernah kita nyuwun datang Gusti Allah, kita diberikan udara yang segar, oksigen yang cukup sehingga kita bisa bernafas dengan baik. Sehingga banyak hal yang kita tidak minta ke Allah, tapi Allah sudah memberikan kepada kita. Salah satunya adalah udara segar di pagi hari ini. Kita diberikan kemampuan untuk bisa bernafas dengan baik, karena ketika ada orang yang begitu bangun ada masalah dengan jantungnya, dengan nafasnya, betapa susahnya. Kita yang begitu bangun oleh Allah diberikan kemampuan, diberikan sehat, kita bisa menggerakkan anggota tubuh kita. Karena banyak orang yang begitu bangun ada sebagian anggota tubuhnya tidak bisa digerakkan. Mungkin karena dia stroke atau karena yang lainnya. Kita bisa bangun, kita bisa buka mata, kita bisa menghirup udara segar,
kita bisa menggerakkan kaki kita, tangan kita. Maka kemudian sebagai ungkapan rasa syukur kita, kemudian kita ya bersih diri, kita ke kamar mandi, kita ambil air wudhu, kemudian kita mempersiapkan diri untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Sekali lagi mudah-mudahan yang seperti ini kita bisa terus melakukan sampai nanti Allah memanggil kita, sampai ajal menjemput kita semuanya. Bahkan kita mungkin mohon pada Allah, kita bisa terus sujud sampai akhir hidup kita. Karena seperti yang kalau kita dengarkan YouTube-nya Gus Bah itu, sujud itu adalah sesuatu yang sangat spesial sekali. Orang bisa sujud itu sudah luar biasa. Sujud kepada Allah tentunya. Karena pada saat sujud itulah dalam kondisi orang paling dekat dengan Allah adalah pada saat sujud. Karena itu kita bisa ditakdirkan sujud pada Allah itu adalah sudah luar biasa, dan kita mohon pada Allah supaya sampai akhir hidup kita diberi kesempatan oleh Allah untuk sujud. Bahkan mungkin ada orang yang minta kepada Allah, ya Allah, akhiri hidup kami nanti dalam kondisi sedang sujud kepada Engkau. Sehingga ada beberapa kawan kita yang akhir hidupnya pada saat beliau sedang sujud. Dan itu betapa indahnya yang seperti itu. Sekalipun tidak semua orang bisa seperti itu. Mudah-mudahan dan insya Allah kalau kita termasuk orang-orang yang ahli sujud, maka pada saat kita nyawa ini diambil oleh Allah, kita dalam kondisi sedang sujud pada Allah. Kalaupun tidak secara fisik kita tidak sedang sujud pada Allah, tapi kita sedang sujud dalam pengertian kita sedang pasrah pada Allah, kita sedang melakukan kebaikan, kita sedang tidak melakukan sebuah kemaksiatan. Itu yang disebut dengan husnul khotimah. Ya, orang meninggal tidak dalam keadaan berdosa kepada Allah, tidak dalam sedang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, Bapak sekalian, saya akan memulai dari surah 30, surah An-Naba. Surah 30 An-Naba ini nanti secara mudah-mudahan kita semuanya masih diberi umur panjang sehingga kita bisa ketemu lagi, kami bisa silaturahim dengan ibu bapak sekalian. Ayat atau surah An-Naba ini surah yang ke-78 dalam urutan surah Al-Quran, atau biasanya orang sering menyebut dengan sebutan juz amma, karena juz 30 itu dimulai dari ayat amma yatasaalun. Nah, sehingga dulu ketika kita kecil sering menyebut dengan istilah tekan di ngajine wis tekan juz amma. Nah, artinya juz 30. Biasanya dulu kalau kita kecil ngaji dulu dimulai dulu dari juz 30, kalau sudah lancar kemudian baru juz 1 sampai akhir. Sekarang mungkin beda karena metodenya terus berkembang, ada metode yang lebih bagus untuk mempelajari Al-Quran, untuk mengaji, sehingga adik-adik kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita ini belajar Al-Quran bisa lebih cepat. Kalau dulu ya modelnya memang seperti itu, sehingga ya agak lama, butuh kesabaran, ketelatenan. Tapi sekarang mungkin bisa lebih cepat. Kadang-kadang ada yang lebih bombastis lagi, belajar Al-Quran 2 jam lancar. Oh, ada yang promosinya belajar Quran, belajar Al-Quran dari 0 2 jam lancar. Ya mungkin lancarnya ya
paling tidak Bismillah Al-Fatihah yang lancar, tapi Al-Quran semuanya rasanya ya belum bisa lancar seluruhnya. Tapi supaya adik-adik kita itu punya semangat sehingga dipromosikan seperti itu, belajar Al-Quran kilat 2 jam bisa lancar. Surah An-Naba ini disepakati oleh para ulama turun sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, sehingga ayat-ayat yang turun sebelum hijrah itu disebut dengan ayat-ayat Makkiyah atau surah Makkiyah. Kadang-kadang ada satu surat atau surat itu disebut Makkiyah, tetapi ada 1-2 ayat di dalamnya itu yang turunnya di Makkah. Karena banyak sekali surah dalam Al-Quran yang ayat-ayatnya turun tidak dalam satu waktu, tapi diselingi atau berselang oleh beberapa waktu berikutnya. Al-Fatihah adalah surah pertama kali yang turun lengkap dalam satu ayat. Tapi surah-surah yang lain tentu turunnya itu bertahap, berangsur. Apalagi surat yang panjang, Al-Baqarah misalnya, turunnya berangsur-angsur sehingga diselingi oleh beberapa ayat yang lain. Nah, kemudian apa dasarnya kemudian ketika para sahabat dulu menulis Al-Quran, membukukan Al-Quran, karena kita tahu kalau kita baca sejarah turunnya Al-Quran ketika itu ditulis di tempat yang terpisah. 13 tahun Al-Quran turun di Makkah, 10 tahun turun di Madinah. Sedangkan alat tulis dulu belum seperti sekarang. Kalau sekarang kan direkam, masukkan di CD atau di alat tertentu, yang kecil saja sudah bisa memuat seluruh Al-Quran. Kalau dulu tulisannya ditulis di pelepah kurma, di batu-batuan, di kulit-kulit unta, tentu kemudian tersebar di banyak tempat. Sehingga untuk membaca Al-Quran secara keseluruhan tentu tidak mudah, kecuali mereka yang bisa menghafal Al-Quran. Tentu mereka bisa membaca secara lengkap mulai dari surah Al-Fatihah sampai terakhir An-Nas. Maka ketika Rasulullah wafat, kemudian digantikan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifahnya, Sayyidina Umar kemudian mengusulkan untuk supaya Al-Quran itu dikodifikasikan, dibukukan, agar umat Islam itu bisa membaca Al-Quran secara utuh, sekalipun mereka tidak hafal. Kenapa? Karena tulisan Al-Quran tersebar di beberapa tempat. Maka kemudian dibentuklah tim yang bertugas untuk mengkodifikasikan, untuk membukukan Al-Quran itu. Sehingga pada saat penulisan Al-Quran tidak ada beda pendapat mana yang harus didulukan, mana yang diakhirkan. Misalnya surat pertama itu apa, isinya berapa? Al-Baqarah itu surat yang pertama isinya berapa ayat, semuanya itu sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan setiap kali Rasulullah mendapatkan wahyu dari Allah untuk dibacakan ayat-ayat Al-Quran, malaikat Jibril juga sudah menunjukkan bahwa ayat ini adalah merupakan bagian dari surat ini, ayat ini adalah lanjutan dari ayat ini, dan seterusnya. Sehingga bukan Rasulullah yang, karena Al-Quran sudah ada ribuan tahun sebelum manusia diciptakan di Lauhil Mahfuz. Hanya turunnya ke bumi secara berangsur hampir 23 tahun lamanya. Sehingga sekali lagi tidak ada perbedaan
antara satu Al-Quran dengan Al-Quran yang lain, dan tidak pernah ada perselisihan di antara para sahabat dulu ketika menuliskan Al-Quran, mana yang harus didahulukan, urutannya seperti apa, sehingga Al-Quran itu sifatnya mutawatir, bisa diyakini kebenarannya, baik kebenaran kandungan maknanya ataupun kebenaran teksnya, kebenaran ayat-ayatnya, tulisannya. Surah An-Naba ini ada juga yang menyebut dengan nama Amma Yatasa'alun, karena ayat pertamanya adalah Amma Yatasa'alun. Surah ini menguraikan tentang hari kiamat dan bukti-bukti kuasa Allah untuk mewujudkannya. Bukti-bukti yang utama yang dipaparkan di sini adalah penciptaan alam raya yang demikian hebat serta sistem yang mengaturnya, yang kesemuanya menunjukkan adanya pembalasan pada hari tertentu yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Tujuan utama surah ini adalah pembuktian tentang keniscayaan hari kiamat. Kiamat itu pasti, tetapi tidak ada yang tahu kapan akan terjadi, sehingga ada istilah atau dua sebutan, ada kiamat kubro dan kiamat sugro, kiamat kecil dan kiamat besar. Semua orang akan mengalami kiamat, yaitu kematian. Sehingga kematian itu sesuatu yang pasti, tetapi sesuatu yang pasti tidak banyak orang yang kemudian mempersiapkan hal yang pasti seperti itu. Hal yang tidak pasti justru yang menjadi perhatian atau yang lebih diperhatikan. Padahal kematian adalah pasti adanya, hanya kita tidak tahu kapan kita akan mati. Tidak seorang pun akan tahu dan akan diberitahu kapan orang akan mati. Sekalipun mungkin ada orang yang karena sakitnya sudah cukup akut, sudah sangat serius, sehingga dokter kemudian sampai menyatakan hidupnya orang ini mungkin tidak lebih dari sebulan atau 2 bulan. Secara medis memang bisa seperti itu, tapi hakikatnya hanya Allah yang tahu kapan orang itu akan meninggal. Sehingga orang kemudian, banyak orang yang kemudian menjadi lengah karena orang tidak tahu kapan dia akan meninggal. Kalau orang itu tahu persis minggu depan pagi setelah subuh dia akan meninggal, saya yakin mereka akan bersiap-siap secara maksimal. Tapi karena orang tidak tahu persis kapan dia akan meninggal, maka seringkali orang kemudian terlena dengan itu. Orang kemudian mengabaikan tentang persiapan untuk menghadapi kematian itu. Kiamat kubro tentu berakhirnya kehidupan ini. Dan kalau dalam Al-Quran banyak dikatakan yaumul akhir, atau dalam teks-teks hadis juga yaumul akhir itu disebut, diartikan dengan hari akhir. Ada yang mengartikan itu adalah kiamat, ada juga yang lebih dari itu. Yaumul akhir tidak hanya hari kiamat, tapi kehidupan akhirat. Sehingga tidak semua orang akan percaya bahwa setelah mati orang akan hidup kembali atau adanya kehidupan akhirat yang abadi. Orang yang tidak percaya kepada Tuhan sekalipun, orang ateis misalnya, dia percaya kalau dia mati. Sekalipun dia juga tidak tahu kapan akan mati, tapi dia percaya bahwa orang itu tidak akan hidup kekal, orang tidak akan hidup selamanya, berapapun umur yang diberikan oleh Allah. Ada orang yang diberi umur panjang,
Ada orang yang diberi umur hanya beberapa tahun saja, dan itu membuktikan bahwa kematian itu pasti. Tetapi tidak semua orang kemudian percaya setelah mati orang akan hidup kembali pada saatnya nanti dan dihidupkan oleh Allah untuk menjalani proses berikutnya, yaitu kehidupan di akhirat sebagai tempat untuk menerima semua apa yang pernah dilakukan oleh seseorang di dunia. Sehingga akhirat adalah darul jaza, tempat untuk mendapatkan pembalasan, ya, balasan yang faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ya, sekecil apapun kebaikan orang akan mendapatkan balasan di akhirat, dan sekecil apapun kejelekan orang juga akan mendapatkan balasan di akhirat nanti. Sehingga surah ini merupakan pembuktian tentang keniscayaan hari kiamat, yang merupakan sesuatu hal yang tidak dapat diragukan sedikitpun. Allah Sang Pencipta di samping Maha Bijaksana dan Maha Kuasa, Dia juga mengatur dan mengendalikan manusia sesempurna mungkin. Dia menyediakan buat mereka tempat tinggal, ya, bumi sebagai tempat tinggal bagi manusia yang sesuai bagi keberlangsungan hidup mereka dan keturunan mereka, yaitu manusia ini. Surah An-Naba ini menurut banyak pakar, para ahli tafsir, merupakan surah yang ke-80 dari segi perurutan turunnya surah Al-Quran. Ia turun sesudah surah Al-Ma'arij dan sebelum surah An-Nazi'at. Jumlah ayat-ayatnya menurut cara perhitungan ulama Madinah, ulama Syam dan Basrah sebanyak 40 ayat. Sedang menurut cara perhitungan ulama Mekah dan Kufah sebanyak 41 ayat. Perbedaan itu seringkali terjadi karena kadang ada dua ayat yang kemudian oleh ulama tertentu itu dianggap menjadi atau dihitung sebagai satu ayat. Kita baca beberapa ayat dari surah An-Naba ini untuk mengawali kajian pada pagi hari ini. Ayat 1 sampai 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'adzim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamuna thumma kalla saya'lamun. Tentang apakah mereka saling bertanya tentang berita besar yang mereka tentang itu saling berselisih. Sekali-kali tidak, kelak mereka akan mengetahui, kemudian sekali-kali tidak, kelak mereka akan mengetahui. Pada surah Al-Mursalat, ya, di akhir juz 29 itu diuraikan pengingkaran kaum musyrikin Makkah terhadap keniscayaan kiamat. Mereka tidak percaya akan adanya kiamat, dan karena itu mereka wajar mendapat kecelakaan yang berlipat ganda. Surah An-Naba ini diakhiri dengan pertanyaan bahwa kalau mereka tidak mempercayai informasi Al-Quran, maka tidak ada lagi selainnya yang dapat mereka percayai. Ternyata mereka tetap bersikeras meragukan dan menolak, bahkan saling membicarakan hal tersebut baik dengan tujuan mengejek, senda gurau, ataupun menampakkan kemustahilannya.
Karena itulah awal surah An-Naba ini mengajukan pertanyaan yang tujuannya adalah menampakkan keheranan atas sikap mereka itu, serta memperingatkan dan mengancam mereka. Allah menyatakan tentang apakah mereka itu adalah yang dimaksudkan penduduk Mekah, orang-orang kafir Mekah atau orang-orang musyrik Mekah. Mereka saling bertanya, sungguh sikap mereka itu sangat aneh dan sungguh pertanyaan itu semestinya tidak muncul, karena mereka saling bertanya tentang berita besar, yakni yang disampaikan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, antara lain tentang keniscayaan kiamat. Yang mereka tentang berita penting itu saling berselisih. Mereka saling beda pendapat. Ada yang membenarkannya tanpa ragu, ada yang menilainya mustahil lalu menolaknya, ada yang hanya ragu tapi akhirnya menolaknya berdasar keraguannya. Ada lagi yang bisa menerimanya tetapi menolak dan mengingkarinya karena keras kepala. Ada orang yang karena keras kepala seperti itu, mereka sekalipun ada sekian banyak bukti yang sudah diberikan, didatangkan, mereka tak baca tidak percaya tentang sesuatu yang harus dia percaya itu. Sekali-kali bukanlah hal yang demikian pasti dan jelas itu yang masih perlu dipertanyakan, apalagi diingkari. Hendaklah mereka berhati-hati terhadap akibat pengingkaran itu. Kelak mereka akan mengetahui secara pasti kebenarannya serta akibat penolakan itu, yaitu ketika mereka menyaksikan sendiri kejadiannya. Kemudian sekali-kali tidak, kelak mereka akan mengetahui betapa besar siksa yang menimpa mereka akibat penolakan itu. Sehingga ketika nanti di akhirat, orang-orang yang tidak percaya akan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika mereka ditanya apakah tidak pernah datang kepadamu Rasul mengajarkan tentang keimanan, tentang bagaimana harus beribadah kepada Allah dan seterusnya, mereka tidak bisa mengingkari. Mereka semuanya menyatakan benar, telah datang kepada kami Rasul mengajarkan tentang bagaimana kami harus beriman kepada Engkau ya Allah, tapi kami semuanya mendustakan, kami menolaknya. Itu yang terjadi ketika nanti di akhirat, karena tidak ada lagi yang bisa mengelak tentang apa yang dulu pernah dia lakukan. Kata amma adalah kata yang terdiri dari huruf ain dan mim, lalu huruf alif pada kata ma. Jadi aslinya itu an dan ma, kemudian menjadi amma, jadi nunnya menjadi hilang, yang dibaca menjadi amma bukan anma. Kata yatasa'alun ini terambil dari kata tasa'ala yang menunjukkan ada dua pihak yang saling bertanya, sehingga seperti kata ta'aruf itu kan saling mengenal.
Sehingga orang itu belum disebut mengenal kalau hanya sepihak. Saya misalnya dengan Mas Hara, saya tahu Mas Hara tapi Mas Hara tidak tahu saya, namanya kan bukan kenal, belum kenal. Sehingga orang kenal itu mesti harus dua pihak, dan disebut kenal dalam pengertian kita ini minimal kita tahu fisiknya dan tahu identitasnya, itu namanya kenal. Kita seringkali mungkin berpapasan dengan seseorang di jalan karena waktunya sama, sekalipun keperluannya beda. Sehingga secara fisik orang ini tidak asing. Secara wajah sudah familiar. Tapi siapa namanya? Beliau tinggal di mana? Kita tidak tahu. Karena belum saling tahu, biasanya tidak ada proses interaksi, tidak ada proses komunikasi. Namanya ini belum kenal. Tetapi kalau suatu saat kemudian mereka saling bertanya, jenengan kok sering berpapasan, tidak asing lagi, tinggalnya di mana, namanya siapa, profesinya sebagai apa. Insya Allah nanti kalau ketemu lagi pasti akan saling menyapa. Nah, kita ini sebagai orang yang beragama, kita sebagai umat Islam, kita diajarkan oleh Rasulullah bagaimana kita menyapa kepada orang lain dengan ucapan salam. Kita menyapa, dan salam itu bukan sekedar sapaan, tapi salam itu berisi doa yang luar biasa. Karena kita mendoakan dengan ucapan Assalamualaikum, semoga Allah memberikan keselamatan dan keberkahan. Warahmatullahi wabarakatuh. Keselamatan, keberkahan kapanpun, dimanapun, sehingga tidak terikat ruang dan waktu. Tapi kalau belum saling kenal, biasanya ya simpangan lewat begitu saja, karena tidak saling kenal. Atau orang itu ada yang tahu namanya tapi nggak tahu orangnya yang mana. Itu namanya juga belum kenal. Namanya sudah sangat familiar, tapi belum tahu mana orangnya. Sehingga bisa jadi pada satu saat mungkin duduk jejer, bersebelahan. Tapi karena tidak tahu bahwa yang di sebelah kanan kita ini adalah orang yang namanya sudah sangat sering kita dengar, maka biasanya kalau belum saling kenal ya tidak saling sapa, ya diem-diem aja, meneng wae. Tetapi sekarang ini orang sudah saling kenal tapi tidak saling menyapa, karena begitu duduk dia sibuk dengan HP-nya masing-masing, ya. Katanya mau kangen-kangenan, mau reuni. Begitu datang masing-masing sibuk dengan HP-nya sendiri, sehingga gak kok berkomunikasi. Ini yang sekarang terjadi. Sehingga kadang-kadang dua orang tidak saling sapa dalam waktu yang agak lama, karena ya tadi sibuk dengan HP-nya masing-masing, dan itu sudah menjadi tren yang sekarang. Ya, kita ini harusnya tidak seperti itu. Ya, kalau ketemu ya saling menyapa, ngobrol, minimal ya kita ya tahu kabarnya. Ya apa kabari saiki, gitu. Kata itu kan kalau guyonannya Cak Lontong itu kan, kalau yang usianya masih 20 ya, kayak ditanya sekarang kuliah di mana, nanti lebih itu sekarang kerja di mana, anaknya berapa. Kalau sudah di atas 50, dukun pijit itu di mana, gitu ya. Tanyanya sudah lain lagi, tukang pijit di mana, gitu ya. Jadi kalau sudah kenal, tentu orang akan saling bersapa, dan kita diajarkan cara kita menyapa orang lain dengan mengucapkan salam, karena tidak sekedar
sapaan, tapi salam itu mengandung doa yang luar biasa kepada kita semuanya. Karena itu di dalam ayat ini disebutkan mereka saling bertanya satu sama lain tentang berita yang disampaikan oleh Rasulullah itu, terutama tentang kiamat tadi. Kata an-naba hanya digunakan untuk berita yang penting, berbeda dengan kata khobar. Ya, jadi an-naba itu hanya untuk berita-berita yang sangat penting. Tapi kalau yang biasa-biasa, biasa digunakan dengan kata kabar. Sehingga ada pepatah Arab, al-khobar kal-hubar. Kabar itu seperti debu. Sehingga begitu cepat terbang kemana-mana sesuai dengan arah angin yang meniupnya. Nah, sekarang ini kan terbukti, kabar itu begitu cepat menyebar dengan media sosial itu. Ada kejadian apapun akan begitu cepat viral, cepat menyebar dimanapun. Dulu kalau ada kejadian di Jakarta, mungkin beberapa hari kita baru tahu apa yang terjadi di sana. Tetapi sekarang jangankan perlu waktu 1 jam, 2 jam, mungkin beberapa menit, detik, apa yang terjadi di tempat yang jauh sudah bisa diketahui oleh orang yang lainnya. Itu ibaratnya kabar itu seperti debu yang begitu cepat menyebar ke tempat yang lain. Karena itu kita tentu diajarkan hanya boleh mengabarkan, menyebarkan kabar-kabar yang benar-benar benar, sehingga tidak menimbulkan sesuatu yang tidak baik pada orang lain, kabar bohong misalnya, atau berita-berita yang tidak jelas asal usulnya. Nah, sekarang ini kan begitu mudah orang menyebarkan, men-forward informasi di media kita itu, di HP itu dengan cepat tanpa perlu mengklarifikasi. Kadang memang kejadiannya benar, tapi itu sudah terjadi sekian tahun lalu. Ada orang yang di Malang ada banjir besar misalnya, itu yang sering. Ada banjir besar di Purwosari, jangan ke Malang hari ini, padahal banjirnya itu sudah 2 tahun lalu. Nah itu kan ya orang akhirnya mau ke Malang nggak situ, karena ada banjir besar. Nah, padahal banjirnya sudah 2 tahun lalu, itu dimunculkan lagi sekali ini. Ya itu kan namanya menyusahkan orang dan membuat kegaduhan. Nah, sehingga bisa jadi beritanya betul-betul bohong atau beritanya benar, tapi waktunya sudah lewat, atau mungkin benar tapi tidak di tempat kita, di tempat yang lain atau di negara lain. Itu yang bahkan sebagian ulama menyatakan bahwa berita baru dinamai naba apabila mengandung manfaat besar dalam pemberitaannya, sehingga disebut dengan an-naba'ul azim, ya, berita yang besar, berita yang agung. Persifatan an-naba' dengan kata al-azim atau besar agung menunjukkan bahwa berita tersebut bukanlah hal biasa, tetapi luar biasa, bukan saja pada peristiwanya, tetapi juga pada kejelasan dan bukti-buktinya, sehingga mestinya ia tidak dapat atau ia tidak dipertanyakan lagi. Memang bukti-bukti tentang keniscayaan kiamat sungguh sangat jelas. Kata hum atau mereka yang di sini berstatus sebagai pelaku yang menjadikan ayat 3 di atas berbentuk jumlah ismiyah. Ini beberapa sedikit penjelasan dari ayat 1 sampai 5. Ayat berikutnya nanti insya Allah akan kita kaji lagi pada kesempatan yang lain. Semoga Allah masih memberikan kesempatan kita semuanya untuk bisa bertemu, silaturahim, kita diberi umur panjang oleh Allah,
dan mudah-mudahan dengan sehat dan umur panjang itu kita terus bisa berikhtiar untuk memperbaiki kualitas keimanan kita, ibadah kita. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa anak-anak kita, dan dosa semua guru yang telah memberikan ilmunya pada kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka war rahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma ja'alna wa auladana wa dhurriyyatana min ahli ilmi wa al-khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wad dhair. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf ada yang tidak berkenan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.